subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat-sobat, sekarang posisi menuju lokasi makam Kanjeng Sunan Kalijaga atau Raden Said Moroteko di Dusun Soko, Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Kisah makam Sunan Kalijaga Moroteko atau Raden Said Moroteko di makam Ploso Dusun Soko, Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, yang pernah dikunjungi mantan Presiden RI tahun 1999 almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur di Tuban. Makam Kanjeng Sunan Kalijaga ini terletak di ujung selatan atau kurang lebih 65 pusat kota Tuban. Keberadaan mulai dikenal oleh kalangan masyarakat setelah Gus Dur di 1999 menafsirkan untuk menjadikan Indonesia aman dalam batin berziarah ke sebuah makam Kanjeng Sunan Kalijaga yang terletak di Desa Medalem, Senori, Tuban. Lewat riat tasawur, tempatnya 17 Ramadan bulan Januari 1999 sebelum sidang tahun MPR pemilihan Presiden RI, Gus Dur ziarah bersama rombongan dan menuturkan ke warga Desa Medalem kalau di Adilangu kantor Kanjeng Sunan, dan di sini makam Ploso Senori ini makam Sunan Kalijaga. Tapi alam pakar juru kunci makam Kiai Ali Imron saat ditemui di kompleks makam, Ali Imron melanjutkan kisahnya itu pasca kunjungan Gus Dur di makam Raden Said tepat bulan Oktober 1999 almarhumah terpilih menjadi Presiden RI. Alhasil makam Raden Said di Desa Medalem mulai dikunjungi peziarah serta secara tidak langsung tahun 1999 silam dibuka Gus Dur, kemudian ditandai terbentuknya kepengurusan juru kunci makam, dan tahun 2000 haul pertama yang jatuh setiap hari Jumat Legi atau tanggal 10 bulan Syuro. Setelah haul gurunya Sunan Bonang Tuban, baru haul Raden Said, biasanya Jumat Legi 10 Syuro, dan peziarah mulai ramai untuk ziarah imbuhnya. Salah satu peziarah asal kota Tayupati, Jawa Tengah, Arifin, mengatakan bahwa alasannya berkunjung ke makam Ploso menurut kisah kalau di sini Medalem makam Sunan Kalijaga, sehingga setiap ke kota Tuban dirinya mengakui sempatkan berziarah. Alkisah kalau Kadilangu kantor dan di sini tempat istirahatnya, jadi saya sering tawasul ke sini, tuturnya. TMS Indonesia saat penelusuran ke lokasi makam Raden Said atau Kanjeng Sunan Kalijaga bersama pemerintah Desa Medalem dan Camat Senori Irsuwasis saat menemui babat makam dan juru kunci untuk meninjau kompleks pemakaman di area lokasi makam. Juga berdirinya pohon Ploso, di mana sebagian warga percaya kalau di Medalem makam Waliyullah Sunan Kalijaga. Awalnya pohon Ploso ini berjumlah 9 yang mengelilingi dan mengerucut menghadap ke kiblat barat, dan karomah Gus Dur menjadikan kompleks makam mulai dirawat, sambung juru kunci Ali Imron. Pria paruh baya Ali Imron menambahkan, sebelum diresmikan Gus Dur pada 1999 silam, keberadaan makam sudah ditemukan warga setempat bernama Mulyadi. Mulyadi merupakan orang terpandang dan terkaya di Desa Medalem, akan tetapi suatu hari hartanya semakin habis membuat Mulyadi menepi dan membuat rumah di tegalan atau persawahan yang tak jauh dari tempat semak belukar pepohonan Ploso 9 atau sekarang menjadi kompleks makam Raden Said Moroteko. Bermulai dari situlah tiap malam Mulyadi sering didatangi seseorang berpakaian serba hitam berparas tampan untuk meminta meruat area pemakaman. Orang misterius itu berpesan agar merawat makam yang berada di semak
belukar dikelilingi pohon ploso. Keesokan harinya Mulyadi mencari makam di maksud dan ternyata benar ada makam di bawah pohon ploso, kata Imron juga keponakan Mulyadi. Keunikan Ploso 9 menghadap kiblat persegi 8. Letak makam di area persilan, nampak jelas pepohonan Ploso mengarah ke penjuru kiblat berjajaran seperti segi 8 mengelilingi makam Kanjeng Sunan Kalijaga dengan diantara satu pohon mengerucut di depan menghadap kiblat. Keberadaan pohon-pohon Ploso tersebut membuat desiran semilir angin menjadikan nyaman bagi siapa saja datang untuk berziarah makam, sehingga sebagian warga sekitar menyebutnya kompleks makam Ploso. Sementara di dalam kompleks makam Sunan Kalijaga juga terdapat makam Dewi Syarah atau istri Sunan Kalijaga serta makam aulia lain, yakni makam Syekh Badawi Solo, Jawa Tengah, makam Abdurrahman atau Jati Suro, saudara Jati Kusumo, Mbah Janjang Bloro, makam Abdul Aziz Abdul Basid, saudara Mbah Jabar Nglirip Singgahan, Empu Supo, adik Sunan Kalijaga, Patih Wono Salam dan Abdul Qadir, putra Raden Patah, Raden Semangun, Senopati Banyuwangi, dan makam adik Sunan Kalijaga, Nyai Tembogo atau Rosowulan yang makamnya terletak 1 km dari kompleks Sunan Kalijaga. Kepala Desa Medalem, Jauharul Iksan, saat mendampingi Camat Senori Suwasis untuk meninjau potensi wisata religi, mengatakan bahwa tahun 2022 Pemdes akan menganggarkan DD atau ADD untuk menganggarkan pembangunan sarana dan prasarana di kompleks makam Sunan Kalijaga. Setelah adanya reorganisasi kepengurusan juru kunci makam dan lewat Musdes, insya Allah tahun 2022 dianggarkan untuk pembangunan sarana dan prasarana kompleks makam, kata Kades Iksan sapaan pendeknya. Senada Kades Iksan, Camat Suwasis juga sangat mendukung penuh penyerapan anggaran untuk pembangunan kompleks makam, apalagi dikembangkan menjadi potensi wisata religi yang pada koridornya juga menambah pades dan pemberdayaan ekonomi desa. Kami kira potensi wisata religi di kompleks makam Sunan Kalijaga juga cocok untuk desa Medalem, sebab sejarah panjang dan keberadaan makam aulia di makam sini juga pernah didatangi Presiden keempat, yakni almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ya sobat-sobat, itulah kisah makam Sunan Kalijaga Moroteko atau Raden Syahid Moroteko di makam Ploso, Dusun Soko, Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Dan semoga bermanfaat, dan dukung terus channel kami Raden Santri Channel, semoga berkembang dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ya sada minar rahman yakshakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Salamullah ya sada minar rahman yakshakum ibadallah
فكن